Masih berhubungan dengan informasi yang baru saja Anda saksikan, fenomena munculnya Crazy Rich semakin disorot setelah dua orang yang dijuluki Crazy Rich, Indra Kents dan Doni Salmanan, diduga terlibat penipuan investasi. Crazy Rich yang berusia rata-rata antara 20 hingga 30 tahun ini menarik untuk diulik karena dicurigai ada pencucian uang di balik kenaikan harta mereka secara cepat. Perkenalkan, kami dari Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis artikel berjudul Fenomena Crazy Rich dan Pencucian Uang. Kali ini saya akan melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap artikel fenomena Crazy Rich dan pencucian uang. Pertama-tama, apa itu arti identifikasi? Identifikasi adalah suatu tindakan proses meneliti, mencari, menemukan, mencatat informasi dan data mengenai sesuatu, fakta atau seseorang. Tujuannya untuk mengetahui informasi dan permasalahan yang sedang diselidiki. Bagian identifikasi pada artikel tersebut terletak pada paragraf pertama, yaitu berita yang ditunjukkan bukan dalam artian bagaimana proses orang itu menjadi crazy rich dengan artian yang wajar di mata masyarakat, tetapi sebaliknya, yaitu dua orang Indra Kents dan Doni Salmanan telah ditetapkan sebagai tersangka atas perolehan hartanya yang diduga berasal dari tindak pidana dan terjadi money laundering. Artinya, kesimpulan identifikasi yang dibahas dalam artikel ini adalah crazy rich dan money laundering adalah hal yang sedang marak terjadi saat ini. Selanjutnya adalah analisis. Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Tujuan diadakan analisis ini adalah diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambil keputusan. Bagian analisis yang terdapat pada artikel tersebut dimulai dari paragraf Crazy Rich hingga ke paragraf money laundering. Bisa kita lihat pada paragraf ini memunculkan semua data yang sangat lengkap, mulai dari yang pertama itu apa yang disebut dengan Crazy Rich, lalu yang kedua adalah apa-apa saja yang dilakukan oleh Indra Kents dan Doni Salmanan sehingga bisa disebut sebagai Crazy Rich, dan yang ketiga adalah apa tindak pidana yang dilakukan oleh mereka. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah langkah-langkah maupun tahapan proses perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai money laundering. Semua data ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Lalu yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah suatu tindakan untuk menilai hasil kerja dari suatu metode. Tujuannya adalah sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada, di mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di masa mendatang. Evaluasi dalam artikel tersebut adalah pada paragraf terakhir, yaitu berdasarkan konsep di atas, penyidik harus hati-hati dan cermat dalam melakukan penyitaan terhadap barang-barang kepemilikan milik IKA dan DS, serta dalam meminta ke beberapa pihak guna diminta menyerahkan uang dan atau barang yang pernah dibeli atau diberi dari IKA dan DS. Mengingat terdapat perbedaan yang mendasar antara perbuatan money laundering dengan hubungan hukum pembeli beretikat baik. Jangan sampai ada pembeli yang berhubungan dengan IKA dan DS akan dirugikan. Nama saya Martina Tudin. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kalimat klaim dan jenis-jenisnya. Klaim dalam kalimat dibentuk dengan menggabungkan beberapa kata untuk menegaskan suatu kebenaran, berbentuk kalimat deklaratif dan dapat dievaluasi atau diperiksa kebenarannya. Non-klaim adalah ungkapan yang tidak memiliki pendapat atau fakta yang diungkapkan. Jenis kalimat non-klaim ini tidak dapat dievaluasi kebenarannya. Contoh kalimat dengan klaim, Indra Kents dan Doni Salmanan telah ditetapkan sebagai tersangka atas perolehan hartanya yang diduga berasal dari tindak pidana dan terjadi money laundering. Contoh kalimat dengan non-klaim, hari-hari belakangan ini publik disuguhkan dengan berita-berita terkait beberapa anak muda yang dikategorikan sebagai crazy rich. Klaim faktual, jika mengatakan apa yang ada, disebut klaim deskriptif jika bersifat melukiskan sesuatu. Klaim nilai, mengatakan apa yang seharusnya atau menetapkan nilai positif atau negatif pada suatu benda atau hal, disebut klaim preskriptif bila bersifat mengarahkan. Klaim subjektif, jika kebenaran atau ketidakbenarannya tergantung pada apa yang dipikirkan, dipercayai, atau dirasakan oleh seseorang atau suatu kelompok, dan mengacu pada standar pribadi. Klaim objektif jika tidak subjektif dan mengacu pada kriteria standar impersonal. Klaim kabur jika ada terlalu banyak cara memahaminya dan tidak jelas mana yang dimaksudkan si pembicara. Klaim ambigu, kekaburan yang melibatkan dua makna atau lebih dalam suatu klaim disebut klaim yang ambigu. Saya dengan Ririn Surya Magarata. Berikut adalah contoh jenis-jenis klaim pada kasus tersebut.
Yang pertama, yaitu klaim faktual. Pada kutipan berita tersebut, ini adalah pernyataan fakta yang bisa diverifikasi melalui sumber resmi. Yang kedua, yaitu klaim nilai. Publik sontak heboh dan mencemooh keduanya. Ini merupakan penilaian atau pandangan subjektif tentang reaksi masyarakat terhadap berita tersebut. Yang ketiga, yaitu klaim subjektif. Dari kutipan berita tersebut, ini adalah pandangan subjektif penulis terhadap bagaimana seharusnya suatu kekayaan dianggap sebagai wajar atau tidak. Yang keempat, yaitu klaim objektif. Dari kutipan berita tersebut, ini merupakan pernyataan yang objektif dan dapat diterima bahwa teks tersebut lebih berfokus pada peristiwa tertentu dan pendapat penulis daripada memberikan deskripsi objektif tentang keadaan sebenarnya. Yang kelima, yaitu ada klaim kabur. Dari kutipan berita tersebut, ini merupakan pernyataan yang kabur karena tidak jelas siapa yang dimaksud dengan mereka dan tidak terdapat informasi yang memadai untuk mendukung klaim ini. Yang keenam, yaitu ada klaim ambigu. Dari kutipan berita tersebut, kalimat ini mengandung frasa yang ambigu dan memerlukan penjelasan yang lebih lanjut. Misalnya, apa yang dimaksud dengan double criminality? Bagaimana hubungannya dengan penipuan atau penyebaran berita bohong? Dan bagaimana hal itu terkait dengan tindak pidana pencucian uang? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Robina Maulina. Saya akan menjelaskan tentang argumen dan non-argumen. Argumen adalah upaya untuk membuat lebih dari sekadar pernyataan. Di dalam argumen ini terdapat banyak sekali pernyataan terkait yang mendukung pernyataan utama. Ini lebih dari meyakinkan orang lain bahwa apa yang dikatakan dan dikonfirmasikan adalah benar. Komponen dasar argumen yaitu ada premis, inferensi, dan kesimpulan. Premis pada berita di samping adalah hari-hari belakangan ini publik disuguhkan dengan berita-berita terkait beberapa anak muda yang dikategorikan sebagai crazy rich. Berita yang ditujukan pada dalam artian bagaimana proses orang itu menjadi crazy rich dengan artian yang wajar di mata masyarakat. Tapi sebaiknya yaitu dua orang, Indra Kents dan Doni Salmanan, telah ditetapkan sebagai tersangka atas perolehan hartanya yang diduga berasal dari tindak pidana dan terjadi money laundering. Inferensi pada berita di samping yaitu adalah atas dugaan terjadinya tindakan pidana yang dilakukan oleh Indra Kents dan Doni Salmanan, yaitu berupa dugaan tindakan pidana penipuan atau secara umum atau menggunakan sarana elektronik atau UU ITE. Penyidik bergerilya untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh Indra Kents dan Doni Salmanan atas dugaan terjadinya money laundering. Perlu menjadi perhatian penyidik Bareskrim bahwa di dalam kejahatan money laundering itu terdapat dua tindakan pidana, yakni tindakan pidana asal predicate offense dan tindakan pidana lanjut atau follow up crime. Lalu untuk kesimpulan di dalam argumen berita di samping adalah berdasarkan konsep di atas, penyidik harus hati-hati dan cermat dalam melakukan penyitaan terhadap barang-barang kepemilikan Indra Kents dan Doni Salmanan, serta dalam meminta ke beberapa pihak guna diminta menyerahkan uang dan atau barang yang pernah dibeli atau diberi oleh Indra Kents dan Doni Salmanan. Mengingat terdapat perbedaan yang mendasar antara perbuatan money laundering dengan hubungan hukum pembeli beretikat baik. Jangan sampai ada pembeli atau etiket baik yang berhubungan dengan Indra Kents dan Doni Salmanan akan dirugikan. Lalu ada non-argumen. Non-argumen sendiri adalah kalimat yang tidak berisi kalimat pro dan kontra. Non-argumen sendiri terdiri dari ilustrasi, laporan, penjelasan bersyarat, dan eksplanasi. Si crazy rich mempunyai makna super kaya dalam perkembangannya di masyarakat. Istilah itu disematkan kepada beberapa orang yang memiliki bisnis, rumah mewah, mobil sport, berharga miliaran, dan menggunakan pakaian-pakaian branded. Pendek kata orang ditingkatkan, yakni konglomerat. Baik, kali ini saya dengan Felix akan menjelaskan mengenai argumen deduktif. Pola argumen deduktif adalah suatu metode penalaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang konsisten berdasarkan premis atau asumsi yang sudah diketahui sebelumnya. 5 contoh pola deduktif. Yang pertama ada yang berpola modus ponens dengan format jika A maka B, kemudian pernyataan duanya A, oleh kesimpulannya oleh karena itu, B. Pernyataan satunya yang kami dapatkan berdasarkan artikel Crazy Rich and Money Laundering, jika seseorang dikategorikan sebagai crazy rich, maka publik akan tertarik dan penasaran tentang bagaimana orang tersebut memperoleh kekayaannya. Pernyataan kedua, Indra Kents dan Doni Salmanan dikategorikan sebagai crazy rich. Kesimpulannya, oleh karena itu publik tertarik dan penasaran tentang bagaimana Indra Kents dan Doni Salmanan memperoleh kekayaan mereka. Kemudian yang kedua, ada yang berpola modus tollens. Pernyataan satunya jika A, maka B. Pernyataan duanya B tidak terjadi. Kemudian kesimpulannya maka A tidak terjadi juga. Premis satunya, jika seseorang dikategorikan sebagai crazy rich, maka tidak berarti harta yang dimilikinya yang berasal dari tindak pidana. Premis 2, Indra Kents atau Ika dan Doni Salmanan atau DS diduga memperoleh hartanya dari tindak pidana dan terjadi money laundering.
Kesimpulannya, oleh karena itu, Ika dan DS memperoleh hartanya dari tindak pidana dan terjadi money laundering, maka tidak dapat dikategorikan sebagai crazy rich. Kemudian yang ketiga, ada yang berpola silogisme hipotesis, yang berformat jika A dan B, maka C, kemudian pernyataan duanya A dan B terjadi, kemudian kesimpulannya oleh karena itu C terjadi juga. Premis satunya, jika seseorang mengalami dugaan tindakan pidana penipuan atau penyebaran berita bohong, dan kemudian melakukan tindak pidana pencucian uang, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku money laundering. Kemudian premis duanya, Indra Kents dan Doni Salmanan diduga melakukan tindak pidana penipuan atau penyebaran berita bohong dan kemudian melakukan tindak pidana pencucian uang juga. Oleh karena itu kesimpulannya, Indra Kents dan Doni Salmanan dapat dikategorikan sebagai pelaku money laundering. Kemudian yang keempat, ada yang berpola silogisme disyuntif. Pernyataan satunya jika A maka B atau C, pernyataan duanya itu D. Kesimpulannya oleh karena itu B atau C. Maksudnya gimana? Premis satu, jika Indra Kents dan Doni Salmanan terbukti melakukan tindak pidana dan atau penyebaran berita bohong, maka mereka akan dituntut oleh hukum. Premis duanya, Indra Kents dan Doni Salmanan telah ditetapkan sebagai tersangka dan perolehan hartanya yang diduga berasal dari tindak pidana dan terjadi money laundering. Kemudian kesimpulannya, oleh karena itu, Indra Kents dan Doni Salmanan akan dituntut oleh hukum karena terlibat dalam tindak pidana penipuan dan atau penyebaran berita bohong, atau karena terlibat juga di dalam tindak pidana money laundering. Kemudian yang kelima, ada yang berpola silogisme dan hipotesis. Premis satunya jika A dan B, maka C dan D. Premis duanya jika A dan B diduga terjadi, kesimpulannya oleh karena itu C dan D terjadi juga. Premis satunya, jika Indra Kents dan Doni Salmanan adalah pelaku kejahatan money laundering, maka mereka melakukan tindak pidana asal atau predicate offense dan tindak pidana lanjutan atau follow up crime. Kemudian premis duanya, Indra Kents dan Doni Salmanan melakukan kejahatan money laundering. Kesimpulannya, oleh karena itu, Indra Kents dan Doni Salmanan melakukan tindak pidana asal atau predicate offense dan tindak pidana lanjutan atau follow up crime. Perkenalkan, nama saya Maven Angelina Nathan. Di sini saya akan mempresentasikan kesesatan berpikir informal. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kesesatan berpikir informal, yaitu kesalahan dalam bahasa yang melibatkan sisi emosi dan psikologis. Argumen tersebut tidak memiliki akredibilitas. Kesesatan ini dapat diketahui dari pernyataan berikut. Iming-iming yang dilakukan oleh DS dan Ika yaitu sama. Hampir semua adalah kekayaan instan yang didapatkan di usia muda. Hal ini juga yang menjadi impian anak muda di negara ini. Tanpa kerja susah payah, bisa dengan mudah mendapatkan uang dan ketenaran, serta bisa pamer sana-sini. Keadaan masyarakat, budaya, dan lingkungan yang seperti ini dengan mudah sekali dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku kejahatan dalam bidang bisnis dengan iming-iming investasi dan hasil besar. Hal tersebut dikarenakan argumen yang diberikan hanyalah dalam bentuk spekulasi dari DS dan Ika dan belum tentu kebenarannya atau akredibilitas. Saya Ria Media Rahmawati, saya akan membahas tentang argumen. Tahun lalu dihebohkan sebuah kasus yang menciduk dua nama influencer sekaligus konten kreator yang dikenal sebagai Crazy Rich, yaitu Indra Kents dan Doni Salmanan. Mereka menjadi perbincangan hangat oleh publik dari kasus pencucian uang melalui platform Binomo. Diketahui Indra Kents menjadi salah satu afiliator dari platform Binomo. Sebagai afiliator, dia memiliki peran dalam merekrut orang-orang untuk mengikuti platform tersebut. Perlu ditegaskan bahwa perdagangan opsi binari di Indonesia merupakan ilegal. Artinya tidak terdaftar dari BAPBPT dan tidak diawasi oleh OJK. Lantas apa itu binary option dan binomo? Dari kata option yaitu pilihan. Jadi seseorang yang bertransaksi di platform tersebut diberikan pilihan untuk menebak apakah harga suatu aset keuangan bakal naik atau turun. Beredar dengan trending, yaitu dalam trending jelas ada understake aset yang jelas ditransaksikan dan dipindah tangankan. Sedangkan kasus opsi seperti binomo, understake aset digunakan untuk sarana spekulasi sehingga tidak ada transaksi jual beli real. Jadi di mana platform binomo yang menjadi bandar judinya? Dalam hal opsi binary seperti binomo hanya seperti main tebak-tebakan saja. Maka setiap kali salah menebak, orang yang bermain harus mengalami kerugian besar.
seluruh uang yang dipertaruhkan akan ludes dalam waktu sekejap. Kalaupun mereka berhasil menebak dengan benar, keuntungan yang diperoleh juga tidak serta-merta berlipat ganda dan hanya mendapatkan keuntungan sekitar 80% saja. Jadi sampai di sini sudah cukup jelas bahwa Binomo bukan termasuk platform trading melainkan gambling, yaitu bandarnya akan mengatur jalannya permainan sehingga mereka yang diuntungkan dan permainan yang dirugikan. Bisa disimpulkan bahwa kasus yang menjerat nama Indra Kents dan Doni Salmanan adalah penipuan jadi bergedok online. Investasi yaitu investasi bodong.